Karena itu butlanul uluhiyah bil jismiyah adhar min isbatihi bil mu'jizah. Karena itu la yastahil alaihi, yang tidak boleh itu subutul mu'jizah ala yadil kadhib mudda'in nubuwah. Karena di situ ada yang namanya idlal, wal idlal mustahilun. Kama qad bayantu fi sabiq. Dan di sini apa namanya? Syekh Said mengatakan bahwasanya al-umur al-khariqah lil adah ini bukan hanya mukjizah saja. Bukan hanya apa? Mukjizah saja, tapi banyak. Ada 6. Kita tengok satu persatu. Ayo. Hakikatul mukjizah amrun khariqun lil adah makrunun bitahadi. Itu amrun khariqun lil adah. Dia adalah sebuah perkara yang khariq lil adah, yang luar biasa. Harus ada unsur yang kedua, apa itu? Makrunun bitahadi. Dengan ada unsur makrunun bitahadi ini, amrun khariqun lil adah ini jadi mukjizah. Dan mukjizah ini, walaupun sebagian besar daripada mukjizah Rasul sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an waqa'at ahadan, seperti keluar air, insyiqaqul qamar, itu ahad. Akan tetapi majmu' umurnya qat'i, bahwasanya keluar daripada Rasul itu umurun khariqatun lil ada. Apa ahad umur khariqatun lil ada? Ahadan, tak apa-apa. Dan itu adalah salah satu dalail ala sidqi Rasul sallallahu alaihi wasallam min majra hayatihi fil ada. Dari sejak kecilnya, remaja sampai ini semuanya ajibah. Wa hadza min aqwal adillah ala subuti nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Razi membuat dalil ini di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Apa dalil subuti nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang paling kuat adalah ahwalihi. Bagaimana keadaan Rasul mulai kecil sampai besar, yang mana keadaan ini tidak mungkin untuk orang-orang biasa. Kemudian bagaimana seorang kafir Quraisy, orang kufar Quraisy ini mengajak berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka boleh untuk membuat tandingan Al-Qur'an. Kan tandingan Al-Qur'an Anda cuma menulis saja kan, dan itu lebih mudah daripada berperang. Kenapa Anda lebih memilih berperang daripada mengarang kitab? Menunjukkan memang Al-Qur'an ini tidak bisa ditiru. Di challenge tidak boleh. Karena itu mereka lebih memilih untuk berperang dan mencari jalan-jalan yang lain untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah aqwal adillah ala mu'jizatil Quran. Makrunun bitahaddi ma'a adamil mu'aradah. Yang mana mukjizat itu makrunun bitahaddi, ada sama dengan tahaddi, berbarengan dengan tahaddi, dan tidak ada yang boleh melawan. Kalau saya tantang, saya boleh buat lebih apa namanya? Lebih hebat lagi. Itu namanya bukan mukjizat. Ayo. Mulahadhah al-karamah. Al-karamah hiya amrun khariqun lil 'adah wa ghairu makrunin bi da'wan nubuwwah wa la muqaddimata laha wa hiya lil awliya. Adapun karamah, dia cukup juga amrun khariqun lil adah. Amrun khariqun lil adah, dia itu tapi dia bukan untuk nabi, tapi untuk para wali dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa namanya? Sa'duddin At-Tiftazani mengatakan bahwasanya karamatul auliya ini Karamatul auliya ini hanya untuk orang-orang yang yutabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang saya tidak atabi'ur Rasul.
Tapi saya mempunyai umurun khariqatun lil ada, ketika itu tidak dikatakan dia itu adalah karomah. Karena karomah hanya untuk wali, dan wali itu adalah seorang hamba yang mengikuti Rasul dari syariatnya dan menjauhi semua larangannya dan melakukan segala perintahnya. So, tengok. Dhaharat hadhil karamah li wahidin min ummatihi li annahu yadharu biha annahu waliyun walan yakuna waliyan illa wa an yakuna muhiqqan fi diyanatihi wa diyanatuhu al-iqraru bil lisan wa tasdiq bil qalb bi risalati rasulihi ma'a taati lahu. Jadi harus yang keluar daripada benda ini, karomat ini dari wali, dan wali itu adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta law widda'a hadzal wali al-istiqlala bi nafsihi wa adamil mutaba'ah lam yakun waliyan wa lam yadhhar dzalika ala dini. Kalau dia itu yadda'i istiqlal, saya tak ikut Rasul, saya independen, saya sendiri, maka karomat tidak akan yadhhar ala yadihi. Wa hadza huwal mu'tamad inda ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya karomatul auliya hakun, karomatul auliya hakun. Hadza huwal mu'tamad inda ahli sunnah. Wa khalafahu ba'dun nas. Adun wallahu a'lam Mu'tazilah. Khalafahu. Mu'tazilah khalafa wuqu'il karomah. Apa? Karena anta tengok berapa banyak karomah-karomah yang terjadi. Berapa banyak karomah kita boleh ya. Ini adalah perkara yang luar biasa. Dia itu menjadi luar biasa karena sedikit terjadi. Kalau banyak terjadi, biasa. Kalau biasa, mukjizat pun menjadi biasa. Dan kalau mukjizat itu biasa, tasdiqur Rasul tidak akan terjadi. Macam mana iskalnya? Oke? Macam mana Tuan? Kalau karomat itu banyak, karena itu kan najid min ahli sunnah wal jamaah mimma yungkiru wuku al karomat. Bukan yungkiru jawazal karomat, wuku al karomat. Minhum man al halimi wa abi hamid al isfirayini wal mu'tazilah. Mu'tazilah laisa min ahli sunnah, mu'tazilah laisa min ahli Al-Mu'tazilah yungkirunaha wa wafaqahum al-Ustad Abu Ishaq, bukan Abu Hamid, Abu Ishaq al-Isfirayini min ashabina wa aktsaru ashabina yuthbitunaha wa bihi qala Abu Husain al-Basri. Ternyata Abu Husain al-Basri pun dari Mu'tazilah tidak setuju dengan majoriti Mu'tazilah dan mengatakan bahwasanya karomat itu ada. Sof tengok. Wahtajal mungkirun ay mungkirun lil karamat biwujuhin. Al hujjatul ula anna tajwizal karamat yufdi ilal qaul bisafsatah. Li anna idza jawazna al karamat fala Allah ta'ala qala bal jabala yaqutan karamatan li ba'dil awliya wala allahu jaffafal bahra karamatan li waliyyin tsani wala allahu khalaqa hadzal insan asyaikha fi hadhihi sa'ah karamatan li waliyyin tsalis wa qis alaihi wa ma'mulun wa ma'lumun anna tadwijahu yufti ila jahalat. Wallahi fa'lan ya nih. Kalau karomat itu boleh, Allah dunia habis. Nanti wali Fateh bisa merubah, ada gunung apa di sini namanya? Di Indonesia ada namanya Gunung Bromo. Gunung Bromo dirubah emas. Untuk wali Azmi, Sungai Cincin kering. Untuk wali siapa?
Karem, Allah, itu semua jalan raya menjadi madu semua. Akhirnya apa ini? Dunia ini mau jadi apa? Dunia mau jadi apa? Nanti wali ini, wali ini, wali ini, wali ini, semua kalau wali macam-macam. Dari sini, Suf, sebagian ahli sunnah itu mengatakan sebesar-besarnya karomat tidak akan boleh compare dengan mukjizat. Tidak akan sampai level mukjizat boleh menghidupkan orang mati, boleh membelah apa? Boleh membelah lautan. Yakni berjalan cepat, akhirnya mungkin dari semestinya dari Gombak ke Johor 6 jam, dengan karomat boleh 3 jam. Tapi tak akan boleh sampai apa namanya? Macam Nabi siapa? Macam Nabi Sulaiman. Angin 10 menit sudah sampai. Ada Suf. Dan itu pendapatnya Sohibul Zubat. Walaupun do'afuhu jumhurul asy'ariyah. Kenapa? Alaysa fihi wajh? Alaysa fihi wajh, Suf. Kenapa? Karena level sama antara karomat dan mukjizat itu yu'addi ila safsatah. Yu'addi ila safsatah. Dibilang amrun khariqun lil adah, amrun khariqun lil adah itu dalilun alan nubuwah. Betul apa tidak? Dalilun alan nubuwah. Fad dalila budalahu min madlul. Tapi kenapa ketika ada amrun khariqun lil adah kita tidak mengatakan wali itu nabi? Hina idin takhallafat dalil anil madlul. Takhallafat dalil anil madlul. Ini adalah iskalat. Ini adalah yang dalil ketiga yang saya katakan. Kalau terlalu banyak amrun khariqun lil adah, ini jadi ada. Kalau ini jadi ada, mukjizat pun menjadi ada. Kalau mukjizat menjadi ada, tak ada dalil untuk nubuwah. Kemudian tidak akan ada beza. Dalil yang kelima, dalil yang keempat, tidak akan beza antara nabi dan selain nabi. Nabi dan selain nabi. Kenapa? Nabi itu kuat, mansibnya mulia karena ada mukjizat. Ternyata amrun khariqun lil adah ini ada di selain nabi. Apa bezanya nabi dan wali ketika itu? Kalau dua-duanya boleh amrun khariqun lil adah. Ini adalah iskalat, Suf. Ini adalah iskalat yang harus dijawab. Dan Imam Razi menjawab semua ini. Ada 5 hujah, cukup saya sebutkan 4 hujah ini. Waman arada jawabahu falyaqra Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Kitabul Arba'in fi Usuluddin itu semua ihtimal walaupun sedikit disebutkan oleh Imam Razi. Sekiranya ihtimal apapun yang datang setelah Imam Razi tak takut lagi. Sebelum Anda berpikir saya sudah jawab. Saya sudah jawab semua ihtimal Anda. Kalau tidak saya sebutkan ihtimal karomat ini ada, mungkin tak akan. Imam Razi sudah sebutkan semua ihtimal daripada karomat tersebut. Intinya karomat ini adalah sesuatu yang terjadi, yang diciptakan oleh Allah terhadap salah satu umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia itu adalah wali, dan dia tidak mengaku nabi. Selesai masalah. Apakah ini mungkin? Mungkin. Wahal waqa. Banyak sekali hukuknya. Imam Razi mengatakan banyak sekali hukuk. Asif bin Barkhia, terus Ashabul Kahfi, Siti Maryam. Itu kalau bukan karomah apa? Apa? Waman angkarahu ajab. Siti Maryam itu bukan karomah, tapi irhasot untuk Nabi Isa. Asif bin Barkhia bukan karomah, tapi memang dia tahu caranya. Teknologi. Apa? Teknologi. Mungkin dia tahu caranya. Ala ilmin, dibilang atahu ilmin min indina. Ada kata-kata ilm. Terus ahadan itu fasaru ya nih. Fasaru.
Dan Abi Ishaq al-Shirazi ini disebutkan di dalam kitab Ajwibatul Imamul Haramain ala Abi Ali As-Sikili, bahwasanya Abi Ishaq al-Shirazi ini mengingkari karomat karena beliau itu adalah seorang alim falak dan bisa untuk mengembalikan semua karomat yang ruyat anil sahabah wal aulia, bahwasanya itu bukan karomat tapi itu adalah dhawahir kauniyah. Cuman dhawahir kauniyah saja. Kenapa? Memang ini adalah dhawahir kauniyah bertepatan dengan Perbuatannya. jadi ini bukan karena ini terjadi. Ini hanya bertepatan saja. Karena itu bukan namanya karomat. Tapi madhabu ahli sunnah wal jamaah itsbatul karomat. Madhabu ahli sunnah wal jamaah itsbatul karomat. Dan kita tidak wajib untuk mempercayai kewalian seseorang. Tidak wajib. Hadza laisa min madhabi ahli sunnah wal jamaah. Oh, Anda kena percaya fulan itu adalah wali. Kalau tidak, Anda keluar daripada ahli sunnah. Hadza laisa min madhabi ahli sunnah aslan. Madhabi ahli sunnah mempercayai aslul wilayah wa aslul karomah. Terus, apakah fulan wali? Laisa madhabu ahli sunnah wal jamaah. Karena itu saya beberapa hari yang lalu itu saya sedikit pelik. Ada orang mengatakan bahwasanya percaya kepada fulan atau alim fulan, wali fulan. Kalau tidak percaya kepada wali fulan ini, maka dia sudah bukan ahli sunnah wal jamaah. Wa laisa madhabu ahli sunnah wal jamaah aslan. Tidak tahu ahli sunnah wal jamaah, itu adalah iftira ala ahli sunnah wal jamaah. Anda tengok semua kitab ahli sunnah wal jamaah, tidak akan ada satupun ibarat yang mengatakan mempercayai wali fulan. Tidak ada. Kecuali ada beberapa khususiyah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali itu berbeza levelnya. Mempercayai bahwasanya hum afdalul bashar. Ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tartibil khilaf. Hadza huwa madzhabu ahli sunnah wal jamaah. Selain itu, fulan wali Allah saya katakan pada madzhab ahli sunnah wal jamaah berkata seperti itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau tidak mempercayai fulan itu wali, Anda boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahi syekh gharib. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini orang yang tidak mempercayai Nabi, tidak mempercayai Allah, belum tentu mati su'ul khotimah. Kan mungkin saja dia dapat hidayah kemudian bertobat. Tak mempercayai, tidak mempercayai wali fulan, walaupun anta muslim, Anda akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wallahi syekh gharib jiddan. yakni mempercayai wali ini lebih daripada Allah dan Rasulnya. Hadi syekh gharib marah. Wa hadza laisa qat'an laisa min madhabi ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Aywa wa hiya lil auliya fal makrun bid'awan nubuwah mu'jizatun wal muqaddimah laha irsas. Adapun umur khariqun lil ada yang dia itu adalah muqaddimah untuk mukjizat adalah namanya irhas. Seperti apa? Kata lilin Rasul sallallahu. Dulu Rasul sebelum menjadi nabi, setiap berjalan kemana-mana pasti ada awan yang menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa i'anah itu taqa'u li ba'di awamil muslimin lam yarsilu li martabatil wilayah takhlison lahum minal mihan. I'anah itu kalau ada orang-orang yang bukan wali, awam, terus tiba-tiba ada umurun khariqatun lil ada, terjebak di dalam bilik berapi, tiba-tiba dia boleh keluar. I'anatun minallah subhanahu wa ta'ala. Anda bukan wali, kita tahu Anda sering ke disco, Anda sering, yakni Anda muslim tapi awam, sholat 5 waktu biasa, tapi Anda bukan sampai derajat wali. Tapi kenapa ada umurun khariqatun lil ada? Tanpa i'anatun minallah, bersyukur, banyak lebih dibanyakan sholat tahajudnya, lebih banyak beribadahnya, biar i'anah itu bertransformasi menjadi karomah. Wa istidraj wa huwa yaqa'u li ba'dil kafarah wal fasaqah mutabiqatan li muradihim. Istidraj ini yang terjadi kepada Dajjal, fasaqah, akan tetapi mutabiqah li af'alihim.
li qasdihim. Saya seorang wali, saya boleh untuk macam ini. Umurun khariqatun lil adat. Terjadi. Macam Dajjal itu istidraj. Dajjal mengaku Tuhan dan oleh Allah diberi umurun khariqatun lil adat. Itu namanya istidraj. Ada yang namanya ihanah. Ihanah itu untuk orang fasik akan tetapi bertentangan dengan keinginan mereka. Mata qaulil fusaq wal kafarah aidan mukhalifatun li muradihim kama waqa li Musailamah al-kadzdzab annahu bazaqa fi bi'rin liyasdadu halawatan fasara milhan ujajan. Ada telaga, airnya tinggal sedikit, dia nak beludah agar airnya ini menjadi manis. Airnya itu segar lah. Dia meludah, tak tambah segar airnya, menjadi milhan ujaja, menjadi asin macam air laut. Maknanya ini adalah ihanah, ihanah. Wabtila wa huwa ma yasul ala yadi man yuridu idlalal khalaq kad-dajjal masalah. Dan ditambah lagi satu lagi, namanya ibtila itu adalah ujian dari Allah. Kalau umurun khariqatun lil adah ini datang kepada orang-orang yang Allah mau menyuruh dia untuk menyesatkan manusia. Ini adalah ujian. Ini adalah ujian bagi manusia. Wa amma sihir wa sya'wadah. Penyihir, sulap. Sekarang kan sulap kan banyak kan? Sulap apa sulap itu? Magician. Silap mata. Indonesia cakapnya sulap. Sya'wadah. Sya'wadah ini yang membaca mantra itu, musyawwid. Bomo juga. Apa? Ya ini bomo, penyihir, silap mata, semuanya itu. Hadza laisa umuran khariqatan lil adah. Laisa umuran khariqatan lil adah. Kenapa? Karena Anda boleh belajar. Anda tengok sekarang berapa banyak penyihir. Ada yang terkenal itu, siapa itu namanya, yang famous namanya Dinamo. Ada lagi yang dari China itu yang boleh keluarkan apa? Roti. Saya tengok ada orang lain juga boleh. Juga boleh buat. Maknanya ini Anda boleh belajar. Anda boleh belajar. Situ. Wa hadhil khawariq la ta'thira lil ibad fiha wa innamal fa'il wallahu wahdahu. Semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sihir ini juga bukan umurun khariqatun lil adah. Umurun khariqatun lil adah. Tapi dia itu mirip. Orang yang tahu tidak akan mengatakan ini adalah umurun khariqah lil adah kan, tapi ini sihir. Ayo, burhanu wujubil amanah lir rasul alaihi salam. Ibtila dengan istidraj berbeza. Istidraj ini untuk umumul fusaq. Ibtila ini khususud dajjal. Khususud dajjal karena dajjal ini memang disuruh untuk idlal. Dan Allah buat umurun khariqatun lil adah. Ibtila ujian. Ini wallah ini tambahan dari Syekh Said saja, tambahan dari Syekh Said. Biasanya istidraj itu termasuk dajjal pula. Ayo. Yang apa tu? Makna mukjizat tu makruh yang ditahadi. Oke. Maksud adakah dia berlaku pada adakah makruh yang ditahadi itu untuk majmu'ul mukjizat atau ahadul mukjizat? Dua-duanya boleh. Majmu'ul mukjizat juga boleh makrunun bitahaddi, ahadul mukjizat juga boleh. Karena cukup ahadul mukjizat pun kalau dia makrunun bitahaddi dikatakan dia juga mukjizat. Contohnya keluarnya air. Oke, ini adalah makrun bitahaddi. Kalau memang kata Nabi Anda juga boleh buat. Ada lagi taklimul ajam wal ajma. Satu itu makrunun bitahaddi. Kadangkala mungkin Rasul ketika mengeluarkan air daripada tangannya ada tantangan, ada challenge. Dan ketika bercakap dengan hewan ada challenge. Kadangkala challenge-nya sekali saja. Apapun yang saya buat adalah challenge. Maknanya semua itu juga makrunun bit tahaddi. Boleh dua-duanya. Boleh semua umur ini makrunun bit tahaddi, boleh satu persatu. Kita tahu ya. Jangankan makrun bitahaddi semuanya, satu saja Anda buat macam
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. لو قاموا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم لأن الله تعالى قد أمرنا معشر العباد بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم. Apa burhanu wujubul amanah lir Rasul? Amanah itu adalah diddul khianah. Kalau ada terjadi khianah, maka ada inkilab. Ada inkilab. Khianah itu kan haram kan? Kalau Rasul berbuat khianah, maka sesuatu yang haram akan menjadi wajib, bahkan minimal sunnah. Kenapa? Karena kita sudah disuruh untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. قال تعالى في حق نبينا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Karena kita ingatnya li'annallaha qad amarana ma'syaral ibad bil iqtida' bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita ma'syaral ibad untuk mengikuti para anbiya alaihi wassalatu wassalam di dalam semua perkataan mereka, dan di antara perbuatan mereka adalah khianah. Saumpamanya seperti itu. Maknanya Allah menyuruh kita untuk berbuat khianah. Dan khianah adalah haram. Dan kalau Nabi berbuat haram, maknanya Allah menyuruh kita untuk berbuat haram. Inqalabal muharram laisa muharraman. Wajtima'ul muharram wa ghairul muharram mustahil, karena ada tanakut di situ. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidina min ba'di. Wadih hadhihi kulluhu adalah dalil untuk ittiba semuanya. Wallahu ta'ala la ya'muru bi muharramin wala makruh liqaulihi ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Selama khianat itu adalah sesuatu yang muharram, maka Allah tidak menyuruhnya dengan cara menyuruh langsung atau menjadikan Rasul berbuat khianah, karena Allah juga di dalam dalil nakli mengatakan Allah tidak menyuruh kalian dengan sesuatu yang keji. Wangkilabul muharram awil makruh ta'atan fi haqqihim muhali annahu jam'un bainan nakidain fa idza batala inkilabul muharram awil makruh ta'atan fi haqqihim batala sudurul khiyanah. Dan terbaliknya haram dan makruh itu menjadi taat itu mustahil. Kenapa? Karena di situ ada jam'un bainan nakidain. Kalau makruh dan muharram itu tidak bisa menjadi taat, maka terbatalkanlah terjadinya khianah daripada para anbiya. Wa idza batala sudurul khiyanah minhum wajabalahum al amanah wa huwal matlub. Kalau khianah itu tidak terjadi, maka wajib terjadi adalah amanah, karena al qabil li syai'in la budda an yaqbal lahu au litidihi. Karena yang namanya qabul itu dzatiyun. Qabul itu apa? Dzatiyun. Burhanu wujubi kaunihim qad balaghu ma umiru bitablighihi. Apa? Bukti bahwasanya para rasul itu sudah balagu, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada beberapa hal yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu tidak disampaikan. Ada hal-hal yang wajib disampaikan, mereka semua sudah menyampaikan. Itu adalah tabligh. Apa dalil tabligh? Sama, bahwasanya adanya tabligh itu adalah kitman. Lawannya tabligh itu adalah kitman, dan kitman itu haram. Kalau Rasul kitman, maknanya kita disuruh untuk kitman. Akhirnya terjadilah yang namanya kitman muharram berubah menjadi ta'at. Imma mandub wa imma wajib. Dan dalilnya sama dengan dalil apa? Al-amanah. Ayo. وهو يجري على نفس طريق البرهان السابق وبيانه لو كتبوا لانقلب الكتمان الذي هو محرم طاعة في حقهم لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم لا يأمر الله بمحرم ولا مكروه وإذا بطل انقلاب الكتمان طاعة في حقهم بطل كتمان الرسل وإذا بطل كتمان الرسل وجب التبليغ. Kenapa? Wahwal matlub. Wajibat tabligh karena memang qabul itu apa? Qabul itu dzati. Ya imma rasul itu qabilun lit tabligh wal kitman.
Kalau Rasul intafa'anhul kitman la budda an yakuna fihi tabligh li anna qabil li syai'in imma an yattasifa bihi au bitibihi li anna al-qabul dzatiyun li Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qabil la budda an yakuna ma'al maqbul wa hadha huwa awal ini ba'dul qawaid al-asasiyah fi ilmi al-maqulat. Aywa. والدليل على وجوب التبليغ من النقل أو الكتاب والسنة والإجماع. Setelah menyebutkan dalil ala wujubil tabligh daripada akal, Syekh Said menyebutkan tentang nakal. Apa itu? أما الكتاب فقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. Khalas akmaltu lakum dinakum. Makna akmaltu lakum dinakum maknanya semua yang harus disampaikan sudah disampaikan. Karena itu agama ini sempurna. Kalau ada kitman maka dinnya belum sempurna. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah. Ini adalah natijah daripada tabligh. Yakni yang jelek dan yang baik sudah jelas. Wa qala ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum. Fatawalla anhum, yakni berpaling daripada mereka, Anda tidak salah karena Anda sudah menyampaikan apa yang Anda wajib sampaikan. Wa sunnah sunnah qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam alla hal balagtu. bukan Allah, ala hal balagtu qalu na'am qala Allahumma ashhad falyuballighu asy-syahidu al-ghaib farubba bukan farubba muballagin au amin sami. Ketika Rasul di depan para jamaahnya, para sahabatnya, ala hal balagtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Qalu bala Allahumma syahid. Ya Allah, tengok mereka cakap, saya sudah sampaikan. Dan yang datang ke sini fal yuballigh al ghaib, yang tak sampai, yang sampai menyampaikan ke yang tak sampai. Mungkin yang disampaikan boleh menjadi lebih paham daripada yang menyampaikan. Dari sini Syekh Said mengatakan mungkin mutaakhir boleh lebih alim daripada mutaqaddim. Mungkin mutaakhirun boleh menjadi lebih alim daripada mutaqaddimun. Allah adzim. Saya tak tahu Syekh Said dapat dari mana dalil itu, wa huwa fi'lan ya. Rubba muballaghin au amin sami, yakni yumkin mutaakhirun lebih alim daripada mutaqaddimun. Dan ini yang mala ilahi Syekh Said, karena yang namanya mutaakhirun qad tola'a ala jami'i adillatil mutaqaddimin dan sabaroha wa naqashaha wa ja'a bil adillah as-safiyah. Wallahu a'lam. Wahabi suka. Apa? Wahabi suka. Wahabi? Tak apa, kalau memang mereka mampu tak apa. Putih kan? Putih tak apa. Wahabi tak suka kan sebab salah. Dengan salah. Tak jadi salah lah. Jadi salah. Tak jadi salah nanti. Waqad ajma as-salaf. Waqad ajma as-salafu ala Ini ijma'. al-anbiya Ayo. lam yaktubu syai'an mimma umiru bi tablighihi lil khalqi la 'amdan wa la nisyan. Dan as-salaf sudah berijma bahwasanya Rasul itu tidak pernah kitman sedikit pun yang wajib disampaikan, la amdan wala nisyana. Tidak ada. Tak lupa, tak sengaja, lupa atau tak sengaja, atau sengaja Rasul tidak pernah berbuat seperti itu. Rasul sudah menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Al-fatonah wadih, yakni yang namanya Rasul harus mempunyai fatona. Kalau Rasul itu tidak pandai, macam mana nak memahami wahyu? Macam mana nak kita disuruh mengikuti Rasul? Karena seorang yang bodoh, dungu tidak bisa untuk diikuti. Ayo. Al-fatana hiya haddatul aqli wa la yajuzu an yakuna rasulu mughfalan aw balidan aw ablahan. Bukan mughafalan, mughaffal. Mughaffalan Mughaffal ini idiot. Ayo. aw balidan. Balit ini bukan idiot. Balit ini sudah otaknya memang segitu. Kalau Indonesia cakapnya otak udang. Sama ya? Hah? Sama ya. Otak udang. Kenapa? Karena udang itu otaknya kecil saja. Udang itu otaknya kecil, kan dibilang Anda ini otak udang. Otaknya kecil saja. Aw ablahan. Ini bodoh. Ini mughafal, balit, ablah ini saudara, satu ibu, satu ayah semua ini. Oke.
لأنهم قد أرسلوا لإقامة الحجة وإبطال شبه المجادلين bukan syubhil, شبه syubahil. المجادلين ولا يكون ذلك من مغفل ولا أغلب ولا بليد. Karena mereka itu sudah diutus untuk ibtalul hujjah, dan ibtalul hujjah ini tidak mungkin bagi orang-orang dulu. Anda kena faham hujjah dan faham ibtalul syubhah, baru boleh. Dan kami itu dan kita ini disuruh untuk iktidak bihim di dalam perkataan dan perbuatan, dan muktada orang yang diikuti pemimpin tidak boleh seorang yang bodoh, karena bodoh itu sifatun naqsin tukhillu bimansibihim syarif. Karena kebodohan itu adalah sifatun naqsin, sifat yang kekurang, yang mengurangi kemuliaan derajat mereka. Burhanu jawazil a'rad al-basyariyah. والأعراض الجائزة هي التي لا تؤدي إلى نقص. Burhan li jawazil a'rad al-basyariyah ala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah dalil-dalil bahwasanya kita ini meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam, para anbiya ini manusia, paham? Dia itu bukan Tuhan. Selama kita meyakini Rasulan Nabiyan insanan, maka akan ada a'radun basyariyah, hal-hal yang memang manusia boleh terjadi, seperti sakit, sehat, ingin menikah. Itu adalah a'rad basyariyah. Bukan berarti Anda ini menikah, Anda ini kurang. Dulu ketika saya belajar, saya kira menikah itu sesuatu yang kurang, karena akan mengurangi belajar. Ternyata tidak. Ternyata tidak, karena a'radun basyari. Bahkan kalau Anda tidak ingin menikah, Anda ini kurang. Lu benar itu. Kurang. Fisik maknanya Anda ini tak normal. Anda tak sakit, Anda tak normal. Kenapa? Karena sakit itu adalah warning. Oh, sakit. Itu adalah warning dari Allah. Macam mana kalau tiba-tiba mati langsung, tak ada sakit. Itu malah menakutkan pula itu, saya bilang menakutkan pula. Sakit itu adalah warning dari Allah. Sekarang Anda sakit, siap-siap. Kalau tiba-tiba tak ada apa? Mati saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibilang al-mautul fujai, itu adalah alamat tanda-tanda kiamat itu. Kalau banyak orang mati dalam keadaan apa? Tiba-tiba itu adalah alamat tanda kiamat. Selama Rasul itu seorang manusia, maka akan ada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka terjadi kepada mereka. Sakit, gaduh dengan istri, makan, minum, shopping, ke pasar. Itu adalah a'rad basyariyah. Bukan maknanya Anda ini ke pasar, macam mana? Ada kan beberapa orang itu, ada orang, kenapa Anda ini ke pasar? Tak pantas Anda ini ke pasar, macam mana? Anda ini untuk guru, Anda ini bukan ke pasar, Anda ini Habib. Alamak, Nabi pun ke pasar. Nabi ke pasar. Yani Anda merasa diri Anda lebih apa? Lebih mulia daripada Nabi, yani. Anda tak nak ke pasar? Saya tak mau basuh rumah. Kenapa? Biar istri saya ini untuk guru Habib, Kiai, saya tak nak basuh. Nabi menyapu rumah sendiri. Yani Anda merasa diri Anda lebih hebat daripada Nabi, yani. Tak nak macam ini. Rasul jahit kasut sendiri. Kita tak ada jahit kasut sendiri sekarang. Ada tempat jahit kasut itu di Gombak situ. Jahit kasut. Ayo. والأعراض الجائزة هي التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية. Ayo, a'rad yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka. Ayo. ودليل جوازها هو وقوعها. Apa dalilul jawaz? Wuku. Hadza huwa aqwa dalilul jawaz, al-wuku. Terjadi. Yang ada ketika zaman Nabi, tengok sendiri Nabi sakit, Nabi ini. Tak mungkin Tuhan sakit kan? Tapi manusia boleh sakit. Yang tidak pada zaman Nabi ada akhbarun mutawatirah bahwasanya Nabi itu pernah sakit. Ayo. فمن كان في عصرهم رآها ومن لم يكن في عصرهم فقد ورده الخبر Khawatir المتواتر. di hadzal amr. Ayo. الحاصل أن الأعراض البشرية. Kenapa dikatakan a'rad? Ya karena namanya a'rad itu ya'ti wa yazul.
atau a'rad basyariyah, syuhida taratan mawjud, syuhida taratan ghairu mawjud. Karena bila-bila tak ada dikatakan a'radun basyariyah. Manusia itu tidak sehat terus, tidak sakit terus. Bila-bila sakit, bila-bila sehat. Ayo. والحاصل أن الأعراض البشرية شهد وقوعها بهم تارة وعدم وقوعها بهم تارة أخرى وما كان بهذا السبيل فهو الجائز. Fahwal jaiz, selama dia itu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, maka dia itu jaiz. Kalau dia itu wajib ada terus, tak ada terus, itu namanya wajib. Tapi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Wa hadza huwa wajib. Betul apa tidak? At-tajaddud. Ayo. فإذا بطل نفي وقوع الأعراض البشرية بهم بطل عدم جوازها وإذا بطل عدم جوازها وجب أن Ayo, kalau ini waqa'a a'rad basyariyah, maka kemustahilan wuqu'ul a'rad batil. Kalau mustahil itu batil, maka bagian jawaz. Wa huwal matrub. Ayo, wa qad dalal kitab wa sunnah wal ijma' ala dzalik. Dan ada dalil adilah an-naqliyah yang menunjukkan itu terjadi. Apa? Qala ta'ala wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul ini kok ya'kulu ta'am, makan, wa yamshi fil aswaq, jalan di pasar. Kenapa? Jadi mereka tuh berpikiran Rasul itu kena mungkin makan besi gitu. Bukan makan. Ini adalah manusia, yang namanya manusia akan makan ta'am. Berbeza kalau Anda robot, Anda makan baterai, tak makan nasi. Kalau Anda elektronik, Anda makan api, makan elektrik, Anda tak makan nasi. Selama Anda manusia, Anda akan makan nasi, makanan, macam-macam. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar. Kalau Anda lagi, kalau Anda program, Anda akan berselancar di dunia maya. Tapi selama Anda manusia, Anda akan berjalan di pasar. Sama. Wa qala ta'ala wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ayat lain pun mengatakan, dan tidak ada satu rasul pun yang aku utus sebelum kamu kecuali mereka itu juga memakan makanan dan berjalan di pasar. Maknanya sama, manusia juga. Wa kadza ghairuhum minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa amma sunnah faqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam akala wa syariba wa nama wa tazawwaja wa talaqa wa ba'a washtara. Semuanya itu adalah adatul basyariyah. Beli, jual beli, makan, tidur, minum, jual beli, menikah, mentalak, itu biasa, adalah perbuatan manusia. Wa kadza ghairuhum minal anbiya alaihi wassalatu wassalam wa qala ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah walakinni asumu wa aftir wa usolli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa. So, aku ki orang yang paling bertakwa daripada kalian. Walaupun aku paling bertakwa, aku juga berpuasa, berbuka, makan, minum, tidur, menikah, dan ini adalah sunnahku semua. Yang tidak melakukan sunnahku maka falaisa min. Kan ada beberapa orang itu kan tak nak menikah. Kenapa? Saya nak beribadah. Kenapa saya tak nak menikah? Karena tak apa, kalau tak nak menikah, tak ada duit, tak apa-apa. Ada semua tapi tak nak menikah. Oh, saya nak puasa 1 tahun, tak apa-apa. Tapi itu bukan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ya sumwa yaftur. Ya sumwa yaftur. Terus apa faedah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi? Hal-hal yang terjadi di dalam manusia. Rasul boleh sakit. Apa hikmahnya? Banyak sekali hikmahnya. Sila dibaca apa hikmah terjadinya a'rad basyariyah di Rasul. Fawaidu wuqu'il a'rad bihim alaihi wassalam. Aywa, taqdimul ujur. Taksiru sawab bi'tibari ma taksiru sawab. Yang pertama, terjadinya sakit itu menambah pahala. Sholat dalam keadaan sehat, pahalanya lebih sedikit daripada sholat dalam keadaan sakit. Sakit itu adalah pahala. Ketika sakit Anda bersabar, pahala kan? Sakit itu menghilangkan dosa dan memperbanyak pahala. Itu namanya taqdimul ujur. Aywa, ay taktsiru thawab bi'tibari ma yatra'u ala dhuwarihi minal afat wa taghayyurat wal alam wa tajarru'i ka'sil himam.
Tajarruk ka'sil himam ini adalah kinayah daripada mati. Mati. Anda pernah coba hidup terus 1000 tahun? Ada seorang penyair apa? Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish thamanina aman la abalaka yas'am. Dibilang orang tua cakap, aku ini sudah hidup, aku sudah bosan takaliful hayat, kerja, cari duit, kasih makan istri, kasih makan anak, semua yakni takaliful hayat, itu namanya takaliful hayat. Bayar bil elektrik, bayar bil internet, bayar tuition, sudah bosan saya macam ini, hidup macam ini terus. Wa man ya'ish tamanina aman la abalaka yas'am. Yang hidup 80 tahun penat dengan hal-hal macam itu sudah. Penat tak Anda? 10 tahun coba. Anda kerja berangkat pukul 9, pulang pukul 5. Terus macam itu 10 tahun. Apa ini hidup? Drama. Bangun tidur macam itu terus. Coba itu 80 tahun, 1000 tahun macam mana? Penat kan? Penat. Karena itu apa namanya? Tajarru'il ka'sal himam. Faqat marida washtaka wa asabahul har wal barat wal ju wal atash. Rasul itu sakit dan istaka. Istaka ini mengadu kepada Allah, ya Allah aku sakit ya Allah. Ini adalah ujian bagi Allah. Asabahul har wal barat. Bahkan sebagian orang itu ada seseorang, wallahu alam saya baca, Ammar bin Yasir ketika melamar wanita tidak pernah sakit, tak jadi. Maknanya ini tidak dicintai oleh Allah. Kenapa tidak diberi sakit? Tidak diberi sakit. So, tengok ini ada apa namanya taklikot daripada Syekh Said tentang bagaimana halul aulia wa halul anbiya, bahwasanya anbiya dan aulia itu orang-orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujiannya mereka tak seperti ujian kita. Kita tak akan kuat. Karena itu guru saya itu suruh kita berdoa, ya Allah ij'alna min abidil ihsan la abidil imtinan. Yakni kalau Allah nak uji kita, habis kita. Tak tahu kita boleh atau tak untuk diuji Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau demamnya aulia itu lebih panas daripada demamnya kita. Demamnya Rasul lebih panas daripada demamnya kita. Laparnya Rasul lebih lapar daripada laparnya kita. Itu adalah ujian untuk aulia dan para anbiya. Ayo. فكل هذه الأعراض تقع ويصبرون عليها فهم أشد الناس بلاء. أشد الناس بلاء. أيوة. وقال صلى الله عليه وسلم إن كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. Yani hakadha ma'nahnu ma'asyarul anbiya. Macam inilah kami para ma'asyarul anbiya. Sakit kami ini dilipat gandakan agar pahala kami juga dilipat gandakan. Wa hadhil a'rad hadduha minhum adh-dhahir. Ini cuma zahirnya mereka saja sakit-sakit ini. Adapun batinnya mereka tidak pernah sakit. Faqad hafidat minan naum alladhi huwa adna fama baluka bi ghairihi. Wong Rasul itu tak pernah tidur, apalagi yang selain tidur. Sebab yang kedua, hikmah yang kedua, Rasul itu ada a'rad basyariyah tasyri'. Lupa. Karena adanya a'rad basyariyah, maka Rasul boleh untuk mensyariatkan beberapa hukum seperti lupa. Ketika adanya lupa, jadilah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi. Maka a'rad basyariyah itu untuk tasyri' aywa ay ta'lim. التعليم للغير كما عرفنا أحكام الصلاة من السهو الواقع له عليه الصلاة والسلام وعرفنا كيف تؤدي صلاة في المرض بالفعل. Ketika Rasul sakit, kita tahu bagaimana sholat orang sakit. Sholat orang sakit untuk tasyri'. At-tasalli أي التصبر ووجود الراحة واللذة عن الدنيا عند at-tasabbur yani berusaha sabar. Kalau ada orang tak diberi dunia oleh Allah, Rasul saja juga tidak diberi dunia oleh Allah. Rasul yang lebih mulia daripada saya tidak diberi dunia. Jadi kalau Allah tak beri dunia kepada kita, bukan hal yang
Bukan hal yang aneh, biasa. Kita menghibur diri kita sendiri. Menghibur diri kita sendiri ketika melihat ahwal para aulia, ahwal para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. واللذة عن الدنيا عند فقدها لأجل كونهم أكرم الخلق على الله أصابتهم الشدائد وكان من دونهم من دونهم min badil basyarah. Kalau mereka itu ada sakit, ada apa, maka selain mereka daripada manusia lebih berhak untuk sakit. Kalau Rasul saja sakit, maka kita lebih berhak. Mestinya kita ini sakit terus, bukan sehat terus. Ayo. فإذا أصابت باقي البشر تسلي هؤلاء برسل عن الدنيا. Ayo, ani dunia. Kalau ada orang itu miskin, sakit, wallahi Rasul pun juga sakit. Menghibur diri mereka dengan apa yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tanbih, ayo. التنبيه لخصة قدر الدنيا عند الله. Tampil kisah qadri dunia. Ketahui bahwasanya dunia ini hina. Yang mana karena hinanya dunia ini tidak diberikan kepada Rasul. Kita kan tidak bisa kan memberi hadiah sesuatu yang hina kepada orang yang kita cintai. Tidak bisa. Allah itu memberi sesuatu yang hina kepada Rasul. Kan tidak diberi yang lebih mulia, yaitu akhirat. Ayo. فإن العاقل إذا نظر في ما واجهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه الدنيا تبين له قطعا أن الدنيا خصيصة القدر عند الله وإذا لو كان لها balun balun kencing balun إذا كان لها بال لأعطاها السادة الكرام wa mana aha fujar wa mana aha fujar. Kalau seumpamanya dunia itu mempunyai harga di sisi Allah, niscaya akan diberikan kepada para aulia dan tidak akan diberikan kepada fujarul liam, kepada orang-orang yang fasik. Tapi realitinya mana yang lebih banyak kaya, orang muslim atau orang yang tak muslim? Orang yang tak muslim lebih banyak kaya, orang muslim tak banyak yang kaya. Wa innallaha lam yardad dunya daro jazain li auliyaihi bisababi ihtibari ahwali rasul minal dhiqi wasyadaid. Dan dengan situ kita mengetahui Allah itu tidak menjadikan dunia ini daru jaza li auliyaihi, sebagai tempat balasan untuk para walinya. Karena setelah kita lihat apa yang terjadi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada kemiskinan, lapar, sakit, maknanya dunia ini bukan tempat pembalasan. Pembalasan adalah akhirat. Mulahadhah أولى اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا زاهدا فيها taroka, bukan taroka الدنيا dunia. زاهدا فيها. Ini adalah yang, apakah boleh kita mengatakan Nabi itu miskin? Tidak boleh. Itu adalah muktamad jumhurul ulama, dan barang siapa yang mengatakan Nabi itu miskin, maka dia dibunuh menurut Malikiyah. Kenapa? Karena Nabi itu bukan tidak bisa menjadi kaya, tapi tidak mau. Bisa, Sof. Kita ini tidak kaya karena tidak bisa. Kalau ada bisa. Kalau saya bisa, saya tak nak naik kancil saya. Saya nak naik BMW. Tidak bisa. Kita ini miskin karena kita terpaksa untuk miskin. Kita ini miskinuna ittirori lakhtiari. Berbeda dengan Rasul. Rasul itu miskinnya ikhtiari lakhtirori. Kenapa? Karena Rasul pernah ditawarkan untuk dijadikan semua padang pasir itu emas. Rasul tolak, tak mau. Rasul tolak, tak mau. Waqat rawadathul jibal antakuna dhahaban fa'aba. Sudah ditawari bagaimana jibal ini menjadi emas. Fa'aba. Fala yuqalu innahu sallallahu alaihi wasallam fakirun wala miskin wa man qala dzalika yuqtal wa kadzalikal anbiya kulluhum alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula para nabi alaihi wassalatu wassalam, miskinnya mereka itu apa? Ikhtiyari, lattirori. Mulahadhah. ملاحظة ثانية حقيقة التواتر خبر Hakikatut tawatur khabaru jama'atin yastahilu tawatuhum alal ghadibi adatan wala yakunu khabarut tawatur illa an mahsusin wala an makul. Ini adalah pembahasan tentang khabarut tawatur. Kenapa khabarut tawatur ini dibahas di sini? Karena mahiyatut tawatur itu adalah muqaddimatun min muqaddimi mas'alati isbatun nubuwah. Masalah isbatun
nubuwah. Kan itu disebutkan di sini. Imam Razi mengatakan bahwasanya salah satu muqaddimah isbatun nubuwah itu khabarut tawatur. Karena itu dibahas masalah khabarut tawatur di dalam Arba'in fi Usuluddin. Untuk membuktikan bahwasanya khabar tawatur ini dalalahnya qat'i adi. Qat'i adi. Kenapa? Yastahilu tawatu'uhum alal kadhibi. Yang mana khabar daripada jamaah, yang mana jamaah itu banyak orang, yang mana jamaah banyak orang itu khobar mereka kalau digabung akan menjadikan khobar ini tidak mungkin dusta, tidak mungkin dusta, dan harus khabar ini an mahsus la an makul. An mahsus maknanya khabar ini anta khabari mustanad khobar anta daripada apa yang anda lihat daripada panca indera, anta dengar, anta lihat, anda rasa. Anda makan kurma manis. Anda makan kurma manis, dan 5 orang ini yang tidak pernah bertemu mengabarkan pada saya kurma manis. Langsung saya mengetahui kurma itu manis. Kurma itu manis dan yakin kurma itu manis qat'un adi. Dan ada iskalat di dalam khabar tawatur walaysa hadza mahallu. Di antara iskalnya Anda boleh berbohong tak? Boleh. Anda boleh berbohong tak? Boleh berbohong. Kalau semua itu boleh berbohong, maka majmu' pun juga boleh berbohong. Kalau dia itu boleh berbohong, maka qat'u itu tidak terjadi. Ini adalah iskalat daripada khabarut. Sama macam case yang apa? Di antaranya itu jawaban pertama case mukjizat, yang kedua jangan samakan antara afrod dan jamaah. Anda satu benang boleh Anda patahkan, 2 benang semakin susah, 100 benang tak boleh Anda patahkan. Semacam itu. Yani laisal majmu' ka hukmin afrod. Ada banyak sekali iskalat di dalam babut tawatur, dan harus babut tawatur itu bukan an ma'qul. Dia bukan sebuah ijtihad. Falasifah fulan mengatakan alam qadim mengkabarkan kepada saya. Apakah alam itu qadim? Tidak bisa, karena mereka tidak melihat qidamul alam, tapi mereka berijtihad tentang qidamul alam. Fa qidamul alam maqulun la mahsusun. Ketika dia itu maqul, maka qidamul alam laisa khabaran mutawatiran. Wa fihi iskalat, yani fihi iskalat fi khabaril mutawatir. Dan tawatur ini adalah takriban ma bahasahul mutakallimun al-islamiyun. Karena itu adalah salah satu muqaddimah min muqaddimati isbatin nubuwah. Muqaddimatu min isbatin nubuwah. Ayo, kita baca bab yang setelahnya ini sedikit saja, 1 lembar 2 lembar. Esok pelajaran yang akan datang kita selesaikan sisanya. Bab yang setelahnya ini adalah bagaimana semua yang sudah kita pelajari daripada akidah itu bisa masuk di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kita boleh memahami sifat 20 dan sifat 4 Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah thariqah as-sanusiyah yang mana majority dzikirnya itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kata-kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini tidak akan menjadi kalimat yang munajji daripada kekufuran, munajji daripada khulud finnar, kekal di neraka, kecuali Anda memahami apa makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan sekarang Syekh Said Foda akan menjelaskan bagaimana la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu bisa istinbat daripada 2 kalimat itu sifat-sifat Allah dan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa, ikra babu fi kaifiyati indiraji ma'anil aqaidil mutaqaddimah fi syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aywa. Wa hadzal bab min man istau'abahu hasala ladaihi fahma bi aqaid fahmu hasala al-fahmu ladaihi. Hasala ladaihi al-fahmu bi aqaidil iman tafsilan wa ijmalan. Jadi bab ini maknanya bab terakhir ini, barang siapa yang istau'abahu benar-benar memahami bab ini, maka dia akan boleh untuk memahami aqaid ini tafsilan wa ijmalan. Karena itu kitab Sanusi ini diantara khosoisnya, barang siapa membaca kitab Sanusiyah
maka dia akan seperti membaca akidah itu 3 kali. 1 mujarradan anil adillah, yang kedua ma'al adillah, yang ketiga diulangi lagi dan dijelaskan bagaimana kaifiyatul indiraj. Wa qawlu la ilaha illallah aywa. وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يجمع معاني هذه العقائد المتقدمة كلها. Maknanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadatain ini mengumpulkan di dalamnya ma'ani hadhil aqaid kullaha. Fa makna hadzal qaul aywa. فمعنى هذا القول هو الجامع لمعنى العقائد ولا بد من فهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن من لا يفهم معناها lam yantafi biha. Dan Anda harus paham apa makna kalimat syahadatain ini, dan barang siapa yang tidak memahami maka dia tidak akan mendapat faedah. Untuk apa Anda hanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Apa tidak ada? Tidak ada faedahnya. Anda hanya mengucapkan kata-kata yang lama lahu. Ai la tafhamuhu. Karena itu Anda kena faham. Aywa. Wal murad bi maknaha, والمراد بمعناها اعتقاد الوحدانية لله واعتقاد الرسالة لرسوله بأن يعتقد أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده. Apa makna 2 kalimat ini? Anda meyakini Allah itu esa, keesaan hanya untuk Allah, dan bahwasanya ada kerasulan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa. ويلزم من كلمة التوحيد ثبوت معنى الألوهية لله وحده ونفيه عن كل ما عداه. Daripada la ilaha illallah, di situ ada unsur subuta makna tauhid. Ada pengisbatan makna tauhid kepada Allah dan penafian tauhid daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengisbatan uluhiyah hanya kepada Allah dan penafian uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal manfi kullu fardin min afradi haqiqatil ilah. Dan yang dinafikan adalah semua afrod ilah, karena ilah itu adalah lafdun kulli, yang mana afrodnya hakikiyah, afrodnya zihniyah itu banyak, dan diwakil la yujad illallah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Said menjelaskan masalah ini secara detail dalam kitabnya apa? Raf'ul Ishtibah fi kulliyati lafdil ilah. Fi kulliyati lafdil ilah. Ada kitabnya di internet kalau nak tengok ada. Wal musbit min tilkal haqiq wal musbat min tilkal haqiqah al farad, maknanya daripada maknan kulli lil ilah ini cuma ada satu Tuhan saja yang ada di dalam reality. Wa huwa maulana azza wa jalla fala yumkinu an tujada tilkal haqiqah li ghairihi la aqlan wa la syar'an. Dan tidak mungkin ada haqiqatul uluhiyah selain daripada Allah Subhanahu wa taala la aqlan wa la syar'an li'annahu dallan naqlu wal aqlu annal ilahal haq wallahu wahdahu al wajibil wujud al mustahiq jami'al ibadah. Yang mana ada dalil akal wan nakal itu menandakan bahwasanya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, satu saja yang wajibil wujud, yang hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala batilah wa kufur, dan menyembah selain Allah sembahan yang batil, dan itu adalah kekufuran. Wa ha nahnu nadhkuru kaifiyata jam'il kalimah li jami'il aqaid. Dan sekarang mari saya tunjukkan bagaimana kaifiyah 2 kalimat syahadat ini mengumpulkan semua aqaid. Makna uluhiyah. Pertama makna uluhiyah. Makna uluhiyah ini banyak. Ada makna menurut Imam Sanusi, ada makna selain Imam Sanusi, dan ada makna al-hakiki untuk makna uluhiyah. Sila, makna uluhiyah. Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu. Hadha huwa. Istighna'uhu an kulli ma siwa wa ihtiyaju ma siwahu ilaihi. Yani Allah Tuhan itu adalah yang tidak perlu kepada yang lainnya, dan yang lainnya perlu kepada dia. Ini adalah ta'rif Imam Sanusi, dan ini adalah ta'rif bil lazim. Dia bukan ta'rif al-hakiki. Ta'rif al-hakiki lil ilah adalah al-wajibil wujud. Al-wajibil wujud. Itu namanya makna al-mutabaqi lil ilah. Wa hadza makna al-uluhiyah istilzaman. Katanya Syekh Said, ini adalah makna uluhiyah secara istilzam. Wala syakka annal istighna'a wal iftiqara yastalzimani jami'al aqaid kama ya'ti bayanuhu. Dan tidak ada keraguan bahwasanya al istighna dan iftiqar itu
akan bisa dari situ kita fahami jami'ul aqaid. Kenapa Imam Sanusi menggunakan ta'rif yang istilzam, bukan ta'rif yang mutabaki? Karena ta'rif yang istilzam ini lebih zahir untuk mencakup semua aqaid daripada dalil ta'rif mutabaqah. Fastikmalu ta'rif bil lazim adhar min istikmali ta'rif bil mutabaqah. Itu kenapa Imam Sanusi itu memakai ta'rif itu. Wa amma maknul uluhiyah mutabaqatan fahuwa ibaratun an wujubil wujud wastihqaqul ibadah. An wujubil wujud wastihqaqul ibadah. Baca nomor 2. Walam makan al Imam Sanusi qad ikhtara. لما كان الإمام السنوسي قد اختار المعنى المذكور أعلاه للألوهية اعترض عليه البعض لأن معنى الألوهية المشهور هو قول الإله معبودا بحقه فيلزم. Ketika Imam Sanusi menggunakan makna ini, ba'dul ulama i'taradu alaihi. Protes. Kenapa? Karena hakikah uluhiyah itu bukan al-istighna, akan tetapi kaunuhu ma'budan bihaq. Bahwasanya yang namanya Tuhan itu adalah yang disembah secara hak. Wa yalzamu, kemudian yalzam daripada kaunuhu ma'budan bil haq istighna'uhu amma siwahu. Karena itu dibilang ini ta'rif bil istilzam. Wa idza kana maknal wa kita mengetahui bahwasanya at-ta'rif itu labud bil mutabaqah, tidak boleh ta'rif bil lazim. Wa idza kana maknal ilah ma dzukir kana makna la ilaha illallah la ma'buda illallah. Kalau memang maknanya itu ma'budun bil haq itu ilah, maka makna la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bi haqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara berhak kecuali Allah saja. Wa yalzamu min dzalika, kemudian yalzam daripada la ma'buda bi haqqin illallah qauluka la mustaghniya an kulli ma siwahu illallah. Tidak ada yang bisa istighna daripada selain dia kecuali Allah sendiri. Fal musannif ikhtara tafsira bil lazim li anna indiraja ma'anil aqaid al madhkura fiha adhar minhu minal makna mutabaqi. Kenapa Imam Sanusi memilih kata-kata ta'rif yang lazim daripada ta'rif yang mutabaqi? Karena ta'rif bil lazim indirotnya di sana itu lebih adhar, lebih jelas daripada ta'rif mutabaqi. Wa bidzalika yandafi'u madda'ahu ba'dul firaqid dhalah min annal musannifa lam ya'rif maknal kalimah wa illa lama fassaraha bima dzukir. Yakni beberapa firaq mengatakan Imam Sanusi itu tidak paham makna al-ilah al-mutabaqah. Anta musfahim kalam min asas ya Syekh. Anta musfahim. Karena masalahnya bukan cuma hanya definisi ilah, akan tetapi kaifiyatul indiraj. Kaifiyatul indiraj. Wa makana indirajuhu a'la fa huwa haqq bitarif. Faqat la aktar wala aqal. Tengok. Wa alam anna maknal uluhiyah mutabaqatan laisa huwa kama dzakarahul Baiquri fi ma naqalnahu anhu anifan. Bal kama dzakarnahu fit tahdzib ala. Karena ketahui bahwasanya makna haqiqatul uluhiyah itu sebenarnya bukan al-ma'bud bihaq. Syekh Said menukil daripada Baiquri makna ilah itu ma'budun bihaq. Bukan itu, akan tetapi yang benar adalah yang saya tulis di a'lahu. Apa itu? Wujubul wujub wastihqaqul ibadah. Min anna maknahu mutabaqatan huwa wujubul wujud. Bahkan maknahu mutabaqatan bukan cuma ma'bud bihaq, salah satu daripada kismen juz'an tadi itu apa? Wujubul wujud saja. Tanpa ada indimam ma'bud bihaq. Karena wujubul wujud, ketika Allah itu wajibul wujud, yalzaminhu annahu yustahaqqu bil ibadah. Yustahaqqu bil ibadah. Li anna Allah ta'ala ilahun hatta qabla an ya'buduhu ahadun min khalqihi. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu ma'budun bil haq, maknanya selama Allah tidak disembah dia bukan Tuhan. Karena itu ta'riful uluhiyah wajibil wujud. Karena itu walaupun tidak disembah Allah itu tetap Tuhan. Sebelum adanya manusia, Allah itu Tuhan, karena ada unsur wujubul wujud. Fayakunu ma'buban bihaqqin aw ghairu dzalik wa hadzal makna lazimun likaunihi wajiban wujud. Maknanya istighna dan istihqaqul ibadah hanya lawazim daripada wujubul wujud.
Wa ma yalzamu an hadzal ma'na min ihtiyaji kulli ahadin ilaihi ta'ala wa lima yalzamu minhu anna ma kulla siwahu mumkin ma siwahu fa huwa mumkinul wujud wa ala hadzal ma'na yakunu tafsiru kalimatut tauhid. Wa ala hadzal ma'na yakunu tafsiru kalimatut tauhid. Sebenarnya kalimatut tauhid harus ditafsirkan dengan makna wujubul wujud. Yang mana dengan wujubul wujud itu yalzamu minhu jami'u sifatil uluhiyah, bukan ma'budun bil haq atau istighna. Kefatiqatu Syekh Said di situ. Wa hadzal makna yalzamu anhu jami'ul aqaid luzuman bayinan. Ketika Anda mengetahui wujubul wujud, akan yalzam daripadanya itu ma'bud bihaq dan istighna. Dari dua ini akan yalzam minhu jami'ul aqaid. Bas la akthar wala aqal. Akan tetapi luzumnya bukan langsung daripada wajibil wujud, tapi kena dengan perantara ma'bud bil ibadah, al ma'bud bihaq dan istighna. Itu saja. Yakni luzumnya itu dengan dua martabah. Tapi kalau Anda langsung mendefinisikan ilah itu dengan al istighna, luzumnya dengan satu martabah saja. La akthar wala aqal. Hadza huwa khilafnya di situ. Wa ma'nal ilah, aywa. Wa ma'nal ilah kulliyun inhasara bil adillati al-naqliyah wal aqliyah fi fardin wahid. Wa la syakka أن هذا المعنى خاص بالله تعالى فيكون معنى لا إله إلا الله لا مستحيل. Dan makna ilah itu adalah kulli. Ilah adalah lafdun kulli, akan tetapi afrodnya hanya ada satu. Dan satu ini adalah khas billah subhanahu wa ta'ala. Maknanya fayakunu la ilaha illallah apa? La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Tidak ada yang tidak perlu kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain perlu kepada dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Au huwa la ilaha wajibul wujud wa mustahiqun lil ibadah illallahi ta'ala id huwal ilah al wajibul wujud al mustahiq lil ibadah. Atau makna la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang wajibul wujud dan berhak untuk ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajibul wujud dan berhak untuk disembah. Ammal aqaid, aywa. أما العقائد التي تندرج تحت الاستغناء فهي غناه ذاتي. Bukan ginahu dzati. الأبدي. Adapun akidah yang tandarij tahtal istighna, yang pertama ginahu dzati. Qiyamuhu binafsihi ginahu dzati al-abadi jalla wa az an kulli ma siwahu fa istighna'uhu yujibu wujubal wujud. Ketika Allah itu ghaniyun an kulli ma siwahu, pertama, dia itu adalah wujubul wujud. Dia wujubul wujud. Ghina al-ghina adzati huwa wajibul wujud. Karena wajibul wujud, dia itu mempunyai ghina fi wujudihi an ghairihi. Aywa. Li'annahu law kana jaizul wujud laftaqara ila muhdith. Jelas, kalau sudah ada wajibul wujud. Kalau sudah ada wajibul wujud, kidam dan bakok pasti ada. Kenapa? Karena akan sampai ada yang khilafkan bahwasanya wajib itu qadim. Wajib itu la, yakni wujuduhu la yahtaju ila ghairihi. Kemudian yalzamu min kaunihi wajibil wujud fahuwa qadim. Ketika dia itu qadim azalan, pasti dia itu qadim juga fima la yazal. Qadim fima la yazal dikatakan dia itu al-baqa. So, dengan adanya wajibil wujud, al-qidam wal baqa pasti settle. Pasti settle karena tiga ini dikatakan dia itu mirip sekali sampai sebagian orang mengatakan al-wajib wal qadim. Al-wajib wal qadim. Aywa. ونفي والافتقار بنفي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال بثبوته له عقلا ونقلا. Kalau Allah itu perlu kepada muhdis, maka Allah itu akan muftakir ilal mukhassis wal muftakir yunafid istighna, bertentangan dengan istighna. Bagaimana? Sedangkan istighna itu sabitun bidalilin naqli wal akli. Apa itu dalilun naqli? Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun dalilul akli waqad sabata bayanuhu fi durusis sabiqah. Mulahadhah makna jalla huwa tanazzaha an kulli taksir. Dengan sering cakap Allahu jalla wa az
Apa itu jalla? Jalla itu tanazzaha an kulli naqsin. Maknanya tidak mempunyai sedikit pun daripada kekurangan. Azza apa? Memiliki segala kesempurnaan. Belum tentu Anda memiliki kesempurnaan, Anda tidak memiliki kekurangan. Karena itu diperlukan penafian dan pengisbatan. Jalla wa azza. Makna jalla huwa tanazzaha an kulli naqsin wa makna azza huwa infarada bi kulli kamal. Maknanya Allah saja yang mempunyai segala kesempurnaan, yang lainnya tidak punya. Wastighna'uhu ta'ala واستغناؤه تعالى يوجب له الكدم أي انتفاء العدم السابق للوجود لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا. Yani kalau Allah itu wajibil wujud, maka dia itu pasti qadim. Kenapa? Kalau dia itu tak qadim, maka dia itu adalah hadis. Kalau dia itu hadis, maka yahtaju ila muhdits. Kalau yahtaju ila muhdits, maka dia bukan wajibil wujud. Ayo. وينتفي عنه الغني ونفي الغنى bukan ghani. وينتفي عنه الغنى ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا. واستغناؤه واضح بقاء. واستغناؤه يجب له تعالى البقاء وهو عبارة عن انتفاء العدم اللاحق للوجود لأنه لو أمكن أن يلحقه. Kalau Allah itu boleh untuk terjadi adam, maka dia itu bukan wajibil wujud. Yang namanya wajibil wujud dia harus ada. Kalau dia boleh tidak ada, dia bukan wajibil wujud. Ayo. Karena itu kan ketika ada wajibil wujud, settle awal kidam wal baqa, settle. Lewat. لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لكان جائز الوجود والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا فيفتقر إلى محدث وينتفي عنه الغنى ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا. Oke, sekarang mumasalah lil hawadits macam mana? Bagaimana kita istinbat mumasalah lil hawadits daripada wajibil wujud? Jelas, kalau Allah Subhanahu wa taala itu mumasalah lil hawadits, ya kita beri contoh satu saja, syahir daripada hawadits. Kalau Allah itu mumatil li syahir, maka imma syahir itu Tuhan, ya imma Allah itu hadits. Ketika Allah itu wal mumatil lil hadits, hadits. Ketika Allah itu hadits, maka wujubil wujud akan hilang. Wujubul wujud akan hilang karena ada unsur mumasalatul hawadits. Ayo. يجب له تعالى المخالفة للحوادث أي عدم المماثلة للحوادث لا في الذات ولا في الأفعال ولا في sifat, dan semua ini sudah saya jelaskan secara detail di kelas-kelas sebelumnya. Li'annahu law mathala لأنه لو ماثل شيئا منهما لكان حادثا مثلها ويفتقر إلى محدث والافتقار ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk memahami qiyamuhu binafsih dari kata-kata wajibil wujud? Kalau qiyamuhu binafsih itu ada dua. Maknanya istighna anil mukhassis wa anil mahal. Mukhassis itu maknanya mu'athir. Makna mu'athir adalah mujid. Kalau Allah memerlukan mujid, maka Allah itu hadis. Kalau Allah itu hadis, maka wajibil wujud tidak akan terjadi. Kalau Allah memerlukan tempat, maka tempat itu yunafil istighna. Yunafil istighna. Wal istighna nafyul istighna yuaddi ila nafyi wajibil wujud. Ayo. Kita mengetahui bahwasanya al-qiyam bin nafs itu maknanya dua. Al-istighna anil mukhassis wal istighna anil mahal. Ayo. Tak apa baca. واستغناؤه يوجب له تعالى القيام بالنفس الذي هو الاستغناء عن المحل والمخصص لأنه لو افتقر إلى محل أو مخصص لم يكن غنيا ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا فيقال القيام بالنفس هو الاستغناء فكيف يستدل على الشيء ولا يقال القيام بالنفس هو الاستغناء. Qiyam binafsi itu sama-sama istighna. Bagaimana Anda berdalil istighna untuk qiyam binafsi? Anda atas ini benar-benar musadarah alal matlub. Tastadil bi syai' ala nafsi. Tak. Al qiyam binafsi huwa istighna'un khas. Istighna'un anil mukhassisi wal mahal. Wal istighna' huwal am wal istidlal bil am alal khas jaiz. Kenapa? Karena al am afraduhu aktsar min afradil khas.
Afraduhu am min afradil khas. Kalau Anda tuthbit jami'i afradil am, faminhum afradil khas. Fal istidlal bil a'ami 'alal akhassi jaiz. Ayo. لأن نقول القيام بالنفس خاص بالاستغناء عن المعنى والمخصص فقط والاستغناء عن كل ما سواه أعم والاستدلال على الأعم بالأخص صحيح. Sahihun. Kita tulis kecil. Kita tingkatkan azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Wastighna'uhu yujibu lahu ta'ala. Ayo, baca.
واستغناؤه يجيب له تعالى التنزه عن النقائص وهي الخصال الدنيئة ولأنه لو لم يكن منزها عنها لاتصف بها فيحتاج إلى من يدفع عنه Wadah yani kalau Allah Subhanahu wa taala itu mustagni, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan yatanazzah anin naqais. Maknanya tidak mempunyai sifat kurang. Kalau Allah itu mempunyai kekurangan, maka Allah memerlukan orang lain yang yadfa, menghilangkan sifat kekurangan ini. Dan memerlukan itu bertentangan dengan istighna. Wa yadkhulu fi wujubi tanazzu anin naqais wujubus sama' lahu ta'ala wal basar wal kalam. Dan ketika Allah itu mempunyai sifat ada tanazzuh daripada naqais, maka Allah itu mempunyai sifat as-sama' wal basar wal kalam. Kenapa? Karena kalau Allah tidak mempunyai la lazima apa? Buta, tuli dan bisu. Dan itu adalah naqais. Itu adalah naqais. Aywa. Wa yadkhulu fi wa wujubi kaunihi sami'an wa basiran mutakalliman li anna wujudal ma'ani yastalzimu wujudal ma'nawiyah. Ketika Allah itu mempunyai as-sama' wal basar wal kalam, maka secara otomatis Allah itu mutakalliman, sami'an, basiran, karena al-ma'ani yastalzimu ma'nawiyah. Aywa. Walahid لاحظ أن ما يندرج من الصفات الواجبة تحت الاستغناء 11 صفة. Perhatikan katanya ma yadkhilu daripada sifat itu boleh masuk ke kata-kata istighna 11 sifat. 11 sifat boleh masuk ke istighna. Wahidatun nafsiyah wa hiyal wujud, arba'atun salbiyah al-qidam wal baqa' wal mukhalafah lil hawadis wal qiyam bin nafas, wa salasatun ma'ani wa hiya as-sama' wal basar wal kalam, salasatun ma'nawiyah wa qaunuhu sami'an basiran mutakalliman. Wa idza thabatat hadhihi sifat intafat addaduha wa hiya 11 aidan. Kalau 11 sifat ini terbuktikan, maka lawannya tidak akan ada, dan dia 11 juga. Idlau lam tajib lahu hadhihi sifatul 11 wa intafat addaduha lakana muhtajan ilal muhdis wa hadha istidlalun ala wujubil wujud. Kalau 11 sifat ini tidak ada dan tidak ada juga adatnya juga, maka Allah Subhanahu wa taala memerlukan muhdis. Dan kalau Allah memerlukan muhdis, maka wujubul wujud tidak akan ada. Dan inilah cara ini adalah istidlal ala wujubil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafah lil ahadis wa ahadu juz'ai aywa وأحد جزئي معنى القيام بالنفس الذي هو الاستغناء عن المخصص يعني ahadu anil mukhassis. Ini adalah cara bagaimana beristidlal dengan ahadu juz'ai al-qiyam bin nafs wa huwa al istighna anil mukhassis. Aywa. Karena kalau sifat-sifat ini hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerlukan muhdis. Wujubul wujud, qidam, baqa, dan ahadu juz'ai al-mukhassis. Kan ahadu juz'ai al-qiyam bin nafsihi. Karena qiyam bin nafs maknanya dua. Apa namanya? Istighna anil mukhassis wal istighna anil mahal. Aywa. يعني لو انتفت هذه الصفة لكان محتاجا إلى المحدث لو احتياجه تعالى محالا لثبوت الغنى له تعالى عقلا ونقلا أو لكان محتاجا إلى المحل وهذا الاستدلال. Yang terus al-juz'u tsani min qiyam bin nafs, bagaimana cara pendalilannya adalah munafatul istighna. Karena al-ihtiyaj ilal mahal yunafil istighna. Karena ihtiyaj perlu itu bertentangan dengan tak perlu. Karena sabata annallaha mustaghnin dan annallaha yahtaju ilal makan ma'a jami'i ma'anil amkinah as-salata yunafil istighna. Aywa. والاحتياج ينافي الاستغناء ونافي الاستغناء عنه تعالى محال لوجوبه عقلا ونقلا أو لكان محتاجا إلى من يدفع عنه النقائص وهذا استدلال على وجوب التنزه عن النقائص ومن جملة النقائص الضاد السمع والبصر والكلام لأنه لو لم يكن منزها عن النقائص لكان محتاجا إلى من يدفع عنه النقائص والاحتياج ينافي الاستغناء. Wadah, semuanya ini adalah kalau dia itu istighna, maka labud an yakuna mutanazzihan anin naqais. Di antara an-naqais itu adalah
Didul sama wal basar wal kalam. Maknanya sama wal basar wal kalam harus ada. Ayo. Maknanya sekarang ketika Allah itu tanazzah anin naqais lazimun lil istighna wal istighna tsabitun lil adillah aklan wa syar'an. Ayo. ويؤخذ من Falas yakfi. Saya sudah penat. Yang nak sholat di masjid sila. Kita akhiri sampai sini. Insyaallah kita bertemu lagi esok. Kita selesaikan kaifiyah ini. Insyaallah. Kemudian pada yang akan datang kita hanya baca apa? Ma'anil iman wal Islam insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.